Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib serta pendengar radio dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita mengawali halaqah ataupun kajian kita pada malam hari ini dengan terlebih dahulu menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut salawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, penipuan calo CPNS salah satu di antaranya yang terungkap, terbongkar itu lebih kurang ya ada puluhan korban dengan dana lebih dari 2 miliar. Sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Jadi ada calo-calo yang mengiming-imingi calon pegawai negeri untuk bisa tembus menjadi pegawai negeri, memungut uang itu bermacam-macam. Ya, ada yang 2 jutaan, 3 jutaan, sampai 700 juta. Macam-macam terjadi penipuan. Yang berita seperti ini bisa kita baca setiap hari. Cuma yang pada hari ini kalau kita baca di koran itu sangat luar biasa. Ya. Korban dana sampai 2 miliar lebih. Ya, yang ditarik dari calon CPNS. Mungkin calon-calon CPNS ini tanpa menyadari bahwa itu suatu penipuan. Jadi karena begitu tertarik, begitu berminatnya untuk mendapatkan suatu pekerjaan, apalagi pekerjaan sebagai pegawai negeri, secara kebetulan yang bersangkutan pun punya dana, punya modal, lalu pada saat ada pihak-pihak tertentu, apalagi yang datang ini adalah orang yang berkaitan langsung dengan penerima pegawai negeri. Misalnya ya bekerja di kementerian atau bekerja di kantor-kantor yang terkait langsung dengan penerimaan pegawai negeri. Memakai pakaian yang bisa mengelabui orang yang korban. Jadi bermacam modus yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan penipuan, sehingga orang-orang yang polos, yang jujur-jujur saja itu ndak merasa bahwa dirinya sudah tertipu. Karena bermacam cara yang dilakukan, ya. Jadi ada kesamaran, ada ketidakjelasan, ada hal-hal yang menggoda, sehingga godaan-godaan tersebut mungkin tanpa meneliti lebih jauh, tanpa mengecek dan recheck, sehingga termakanlah jadi korban. Tanpa menyadari telah mengeluarkan dana sampai ratusan juta. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kalau kita lihat, kita kaitkan dengan hadis-hadis Rasulullah, kasus penipuan seperti ini termasuk dalam pengertian umurun mustabihah.
Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Anin Nu'man bin Bashir qal, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Nu'man bin Bashir, beliau mengatakan, saya mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halalu bayyinun, yaitu sesuatu yang halal, sesuatu yang yang dibolehkan di dalam agama itu bayyinun, nyata dan jelas. Wal haramu bayyinun, dan sesuatu yang diharamkan dalam agama juga nyata dan jelas, yang dikatakan oleh baginda Rasulullah. Mengapa? Karena memang nampak halalnya dan nampak haramnya, nampak putihnya dan nampak hitamnya, nampak baiknya dan nampak jeleknya, nampak haknya dan nampak batil. Jadi mungkin dalam hal-hal seperti ini orang-orang yang jeli, yang cerdas tidak mudah untuk untuk tertipu. Sesuatu yang halal dikatakan haram, tidak mudah terkecoh. Atau sesuatu yang haram dikatakan halal, tidak mudah terkecoh. Tetapi yang sangat berbahaya para jamaah sekalian, wama bainahuma umurun mushtabihah, atau wa bainahuma musyabbihat. Ada riwayat yang menyebutkan wa bainahuma musyabbihat, wa fi riwayatin umurun mushtabihah. Jadi yang bahaya, yang banyak orang terkecoh, banyak orang tertipu, banyak orang terkelabui dalam kehidupan ini adalah ketika yang kita hadapi itu sesuatu yang samar-samar. Jadi umurun mushtabihah itu sesuatu yang samar-samar. Samar-samar itu sehingga kata baginda Rasulullah, la ya'lamuha katsirum minan nas. Jadi yang samar-samar itu sehingga membuat kebanyakan manusia tidak bisa mengetahui apakah yang samar-samar itu masuk kepada yang halal atau yang haram, atau apakah yang samar-samar itu termasuk sesuatu yang dibolehkan atau yang tidak dibolehkan. Atau dengan kata lain lagi, apakah yang samar-samar itu sesuatu yang hak atau sesuatu yang batil, yang benar ataupun yang salah. Dalam wilayah ini kata baginda Rasulullah, la ya'lamuha katsirun minan nas. Banyak sekali manusia tidak bisa mengetahui. Tamsilan kita melihat sesuatu di dalam remang-remang. Apakah yang kita lihat itu misalnya di suatu tempat, apakah ini anjing atau kambing, tidak nampak karena dia berada di dalam remang-remang. Ya, tidak begitu gelap sekali. Kalau gelap sekali mungkin memang tidak nampak sama sekali. Jadi bukan juga di tempat yang terang, tetapi di tempat yang remang-remang. Kalau di tempat yang gelap mungkin kita sudah tahu ini bahaya. Tidak berani kita ke sana. Di tempat yang terang, yang putih juga sudah jelas kelihatan. Itulah al-halal bayyin wal haram bayyin. Jadi ada zona putih, ada zona hitam. Ada zona baik, jelas-jelas baiknya, dan ada zona tidak baik, jelas-jelas. Tapi ketika dia berada dalam suatu tempat yang remang-remang, antara jelas dan tidak jelas, ini membuat orang ingin mencoba, ya. Kalau tempat itu mau didatangi, ini enggak bahaya ini. Nampak kita lihat bahwa di sini tidak ada apa-apa. Ya. Jadi pada saat dalam keadaan seperti itulah yang membuat orang-orang itu tertipu, terkecoh, terpengaruh dengan sesuatu yang remang-remang tersebut. Inilah yang diingatkan oleh baginda Rasulullah.
Jadi ucapan beliau la ya'lamuha katsirun minan nas itu kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini menjadi pelajaran bagi kita supaya dalam hal-hal yang remang-remang seperti itu, dalam hal-hal yang serba tidak nyata, tidak jelas seperti itu, kita perlu suatu kemampuan untuk mengetahui, kemampuan untuk membedakan apakah yang remang-remang itu, apakah yang tidak jelas itu. Itu bisa kita katakan baik atau bisa kita katakan jelek, bisa kita katakan itu hak atau bisa kita katakan itu batil. Jadi kita perlu ada suatu kemampuan, perlu ada petunjuk untuk bisa mengetahui hal-hal seperti itu sehingga kita tidak mudah terpengaruh, terkecoh dengan hal-hal yang sifatnya sangat berbahaya bagi kehidupan kita. Bahkan bisa berbahaya bagi keimanan kita kalau itu berkaitan dengan akidah. Famanittaqal musyabbahat istabra'a li dinihi wa irdih. Orang yang memelihara diri dari hal-hal yang syubhat seperti itu, syubhat yang samar-samar seperti itu akan terpelihara agama dan kehormatannya. Jadi di sini bermakna bahwa kita perlu mencari suatu petunjuk, yang petunjuk itu kita bisa terlepas dari hal-hal yang menggoda tersebut, dari hal-hal yang dapat mencelakakan kita, mencelakakan akidah kita, mencelakakan syariah agama kita dan lain sebagainya. Wa man waqa'a fi syubuhati, orang yang jatuh ke dalam syubhat, dalam hal yang samar-samar, dalam hal yang tidak jelas, dalam hal yang remang-remang, kara'in yar'a haulal hima, kata baginda Rasulullah. Jadi orang yang berada pada wilayah yang remang-remang itu, dalam wilayah yang redup-redup seperti itu ditamsilkan oleh baginda Rasulullah seperti penggembala ra'in, penggembala yar'a haulal hima, yang menggembala di tepi jurang. Nah, ini dalam sekali makna yang penamsilan baginda Rasulullah. Jadi pada saat kita berada pada posisi yang tidak nyata, bukan pada posisi kanan yang jelas putih, zona putih, dan bukan pada posisi kiri yang jelas zona hitam, maknanya halal dan haram, baik dan buruk, hak dan batil, ya. Itu tamsilannya sama seperti orang yang sedang bermain menggembala hewannya haulal hima, di tepi jurang. Apa tamsilan orang menggembala atau bermain-main di tepi jurang? Orang bermain di tepi jurang itu, ya, yushiku aywaqi'ahu. Ini ketika baginda Rasulullah mengatakan tidak ada sesuatu yang diragukan. Jadi orang yang suka bermain di remang-remang, orang yang suka bermain di sesuatu tempat yang tidak jelas, itu sangat dikhawatirkan kita akan jatuh ke dalam ketidakjelasan tersebut, jatuh ke dalam remang-remang tersebut, bahkan bisa membawa kepada zona hitam yang haram, dan sangat kecil kemungkinan untuk bisa membawa kita kepada zona putih yang halal, ya. Jadi pada saat kita berada dalam remang-remang itu, dalam meredup-redup seperti itu lebih condong kepada sesuatu yang haram dibandingkan dengan kepada sesuatu yang halal. Wa fi riwayatin faman taraka ma syubbiha alaihi minal ismi kana lima istabana atsraka wa man ijtara'a ala ma yashaku fihi minal ismi aw syaka aywaqi'a ma istaban. Ini macam-macam, ada riwayat yang bermacam-macam itu, lafadznya macam-macam.
Jadi ada riwayat yang menyebutkan barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang samar-samar, sesuatu yang tidak jelas, ya, minal ismi, bahkan dikatakan di sini sesuatu yang tidak jelas itu bisa membawa kepada sesuatu yang membuat kita berdosa. Kana lima istabana atsraka, maka terhadap sesuatu yang nyata itu lebih dia meninggalkannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penekanan pembahasan kita di sini adalah terkait dengan bermacam kasus penipuan di dalam kehidupan kita yang kita saksikan di depan mata kita sekarang adalah itu tamsilan dalam hadis ini ibarat orang berada di antara dua yang nyata, ya. Nyata pertama, nyata sesuatu yang jelas baiknya. Nyata yang kedua adalah sesuatu yang jelas tidak baiknya. Inilah tamsilan yang dibuat oleh baginda Rasulullah yang membuat kita itu mudah sekali jatuh ke dalam sesuatu yang akhirnya membawa kepada yang tidak baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal seperti ini menawarkan kepada kita suatu tawaran yang sangat bermakna dalam kehidupan kita, yaitu sebagaimana tersebut dalam surah Al-Anfal ayat 29, di antara lain ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, niscaya ketakwaan itu akan dijadikan bagimu suatu pembeda, suatu furqan. Hingga akhir ayat. Jadi oleh para ulama tafsir dalam menafsirkan furqan. Furqan ini walaupun berbeda-beda redaksi yang diberikan oleh para ulama tentang makna furqan, ada yang mengatakan furqan itu adalah yaj'al lakum hidayatan tufarriquna biha bainal haqqi wal batil. Nah, jadi tawaran Allah kepada kita orang-orang yang beriman ini dalam kehidupan ini, kita untuk bisa terhindar agar tidak terkecoh dengan sesuatu yang sifatnya samar-samar itu, itulah ditawarkan kepada kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mengikuti petunjuk ayat ini, orang yang bertakwa kepada Allah itu akan terpelihara dari sesuatu yang samar-samar itu, yang oleh baginda Rasulullah dikatakan kebanyakan manusia tidak bisa mengetahui yang samar-samar itu. Mudah-mudahan bila kita bertakwa kepada Allah dalam pengertian al-imtisadu bi awamirillahi wa jatinabu nawahih, dalam pengertian melaksanakan setiap perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, itu janji Allah kita akan diberikan furqan, hidayatan tufarriquna biha bainal haqqi wal batil. Jadi hidayah atau petunjuk yang dengan petunjuk itu kita mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Au nasran, atau kita akan diberikan bantuan oleh Allah. Pada penafsiran yang lain yang disebutkan atau diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga disebutkan najatan au makhrajan. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah,
bertakwa kepada Allah, melaksanakan setiap perintah Allah dan menjauhkan setiap larangannya. Nah, orang-orang seperti ini akan diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan solusi oleh Allah, diberikan jalan keluar oleh Allah dalam menghadapi ketidakjelasan tadi. Jadi ketidakjelasan yang sangat bahaya itu, ya, iming-iming yang sangat berbahaya itu, yang dikatakan oleh baginda Rasulullah, banyak manusia yang tidak bisa membedakannya. Yufarriqu baina haqqikum wa batili siwakum. Jadi nasran itu bantuan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang melaksanakan setiap perintah dan menjauhkan setiap larangan. Itu kita akan diberikan furqan oleh Allah. Furqan dalam makna nasran, pertolongan, atau najatan, kelepasan dari kesulitan, atau hidayah, yaitu petunjuk dari Allah, sehingga dengan petunjuk itu tufarriquna biha bainal haqqi wal batil. Yang dengan petunjuk itu kita bisa membedakan apa yang hak dan apa yang batil. Jadi kalau umpamanya kita melihat sesuatu benda di tempat yang remang-remang, dari tadinya yang remang-remang itu membuat kita ragu, apakah yang kita lihat ini kucing atau musang misalnya, karena di tempat remang-remang kita nggak tahu. Tapi dengan adanya hidayah, nasran, makhrajan dari Allah, itu insya Allah remang-remang seperti itu menjadi nyata bagi kita. Ya, apalagi sering kita baca doa Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang hak tetap hak di mata kami. Jangan engkau kelabui yang hak seolah-olah batil. Dan berikan kemampuan bagi kami ya Allah untuk mampu mengikuti yang hak itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh membanggakan diri bahwa kita tidak akan tertipu. Kita tidak boleh membanggakan diri bahwa kita tidak akan terkecoh dengan kehidupan dunia yang serba macam-macam sekarang, ya. Makanya selalu kita perlu memohon petunjuk kepada Allah, memohon furqan kepada Allah, furqan yang dapat membedakan mana yang hak dan mana yang salah, mana yang benar, mana yang tertipu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita lihat, ya, dalam beberapa kitab tafsir memang tidak keluar dari makna tersebut, ya. Makna furqan itu ada makhrajan fid dunya wal akhirah. Ya, ada jalan keluar yang diberikan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini menurut penafsiran Mujahid. Nah, ini dalam kitab tafsir yang sama juga, yaj'al lakum furqanan, yakni makhrajan minasyubuhat. Nah, jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, imannya yang kuat kepada Allah, itu akan diberikan jalan keluar pada saat kita menghadapi yang syubuhat itu. Atau kita diberikan jalan keluar pada saat kita menghadapi sesuatu yang remang-remang. Ya, tidak ada jaminan orang yang bermain di remang-remang itu akan selamat. Tidak ada jaminan orang yang bermain di tepi jurang itu akan selamat, tidak jatuh ke dalam jurang. Inilah modal yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala, agar dalam keremangan seperti itu kita bisa terpelihara. Jadi in tattaqu iqaballah
wa takhafu ghadabahu wa sakhtahu yaj'al lakum ma tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil. Jadi ketika apabila kita bertakwa kepada Allah dalam pengertian takut kepada hukuman Allah dan takut kepada kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita takut kepada Allah dalam pengertian menjauhkan segala larangan dan melaksanakan setiap perintah, insya Allah pada saat kita berada dalam remang-remang, pada saat kita berada dalam ketidakjelasan, kita akan diberikan hidayah. Itulah furqan yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anfal yang kita bacakan tadi. Jadi ya, misalnya kita lihat kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Apakah kasus penipuan seperti yang kita baca di koran pada hari ini? Ya, kasus calo, PNS, ataupun kasus-kasus penipuan lain. Kan macam-macam penipuan. Kalau seorang perempuan itu kadang-kadang tertipu dengan seorang laki-laki yang ingin menikahi. Ya, yang ingin menikahi lalu mengatakan bahwa dia tidak beristri, bahwa dia belum pernah nikah. Ini juga banyak sekali kasus seperti ini. Begitu sudah nikah, pernah juga terjadi pada saat duduk di pelaminan, tiba-tiba datanglah istrinya yang pertama dengan membawa seorang anak yang masih kecil dan mengatakan bahwa inilah ayah anak laki-laki ini. Banyak sekali terjadi di masyarakat. Jadi perempuan-perempuan ini kadang-kadang menjadi korban juga. Ya, apalagi dengan rayuan yang sangat luar biasa, datang dengan mobil. Ini calon-calon calon suaminya, misalnya dia orang kaya, dia seorang pengusaha. Kemarin saya melihat dia naik mobil fulan, hari ini sudah mobil lain lagi. Ini modus-modus yang bisa menjadi perangkap bagi seorang wanita yang kadang-kadang ya memang cara yang tidak benar, ya. Ini dalam hal seperti ini juga kita butuh furqan. Kita mohon kepada Allah dengan furqan tersebut sehingga kita tidak mudah tertipu. Belum lagi tipuan-tipuan yang kita terima lewat SMS, tipuan-tipuan yang kita terima lewat WA. Itu diiming-imingi bermacam-macam. Diiming-imingi akan mendapat bisa dijamin misalnya untuk bisa masuk menjadi anggota TNI, tentara, polisi, lalu dengan baju yang sangat meyakinkan. Itu biasanya orang-orang yang memang sangat berambisi untuk menjadi pegawai, apakah menjadi tentara, menjadi polisi dan lain sebagainya, kadang-kadang tanpa seleksi lagi, tanpa berhati-hati lagi. Ibarat orang mengatakan orang sudah jatuh cinta, ya cinta itu buta, enggak perlu diperhatikan lagi baik buruknya. Begitulah orang-orang yang sudah yang terpengaruh dengan hal-hal yang tidak jelas itu. Kita baca banyak sekali kasus-kasus yang seperti itu, yang bermacam-macam, yang ujung-ujungnya merupakan tipuan yang merugikan kita. Saya teringat sebuah ungkapan dalam Qasidah Burdah, ya, yang di Dalail itu Qasidah Burdahnya, kam hasanal ladzatan lil mar'i qatilatan. Betapa banyak, ya, betapa yang indah-indah itu, betapa lezatnya yang indah-indah itu. Tetapi bagi manusia menjadi pembunuh yang indah-indah itu. Inilah bentuk-bentuk rayuan. Padahal itu sesuatu yang tidak benar. Ya. Kam hasanat lazatan lil mar'i qatilatan. Dia lezat, tapi bagi manusia jadi pembunuh.
Jadi karena tampaknya lezat, maka orang berbondong-bondong untuk meraih yang lezat itu. Itulah yang dimaksud tipuan-tipuan tadi ya, modus yang bermacam-macam. Min haitsu lam yadri annas sama fid dasami. Jadi tanpa kita sadari, karena kita sudah bermain di zona tersebut, di dalam wilayah tersebut, rupanya ada roti yang di dalam roti itu ada racun yang berbisa. Jadi ibarat kita melihat sepotong roti yang tampilannya menarik sekali, ya, sehingga kita membelinya atau mau memakannya tanpa kita ketahui di dalamnya ada racun yang berbisa. Siapa bisa mengetahui ini? Tidak ada yang bisa mengetahui kecuali ketika diberikan furqan oleh Allah. Kapan diberikan furqan? In tattaqullah, apabila kita bertakwa kepada Allah. Apabila kita senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, dan apabila kita tinggalkan setiap larangan. Pada saat itulah kita berharap kepada Allah yang dijanjikan oleh Allah akan diberikan furqan yang mampu membedakan bahwa ini salah, bahwa ini benar. Nah, jadi kalau yang nyata itu nggak jadi masalah karena memang sudah jelas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibarat orang yang tertipu ya. Modusnya yang sekarang yang sangat kita khawatirkan, kadang-kadang pesantren pun bisa apa namanya ya? Bisa terkelabui. Bukan pesantrennya jelek, pesantren bagus, tapi orang mengatasnamakan. Nah, sekarang kalau kita baca di koran itu ada pihak-pihak yang meminta supaya dana bantuan itu supaya diaudit. Jadi lembaga yang sangat mulia, tempat belajar kita, tempat belajar anak-anak kita ternodai dengan sesuatu yang tidak jelas. Nampu tapu ka kenang. Ya. Mengapa? Karena ada oknum-oknum tertentu yang bermain mengatasnamakan ini. Ya, sekarang kalau kita lihat di jalan-jalanan itu, mungkin Bapak Ibu pernah melihat video yang beredar sekarang di masyarakat ya. Seperti yang baru-baru ini ada satu mobil begitu berhenti, lalu turun beberapa anak muda di sana dengan pakaian preman, kemudian diganti baju dengan baju koko. Pakai baju koko, pakai peci, lalu mereka disebarkan ke beberapa tempat, ke kampung-kampung, ke toko-toko untuk meminta-minta, mengatasnamakan bahwa mereka adalah santri. Jadi memandangkan pakaian santri kan tersentuh kita ya. Kita mau membantulah yang namanya pesantren. Nah, sehingga sekarang di mana itu? Di Aceh Utara atau di mana itu? Yang dilarang, tidak boleh lagi santri. Jangan ada lagi santri turun ke desa-desa, ke kampung-kampung untuk meminta-minta. Supaya nanti setiap yang meminta-minta itu jangan lagi orang percaya itu sebagai santri. Jadi modus-modus seperti ini banyak sekali para jamaah sekalian. Ya, kita senantiasa bermohon kepada Allah jangan sampai ternodai lembaga-lembaga pendidikan kita hanya ketidaktahuan kita. Maka perlu sekali kita memohon furqan kepada Allah, kita memohon petunjuk kepada Allah agar kita terpelihara dari hal-hal seperti itu. Jadi kan ada juga pepatah Arab ya, libasukum yukrimukum qablal julus wa ilmukum yukrimukum ba'dal julus. Ya. Ini kadang-kadang kaidah bahasa Arabnya hilang itu, kapan-kapan seperti itu ya.
Di pakaian kamu, dimuliakan kamu sebelum kamu duduk. Ketika kita melihat seseorang ya dengan pakaian yang indah, yang menarik, yang sopan, kita melihat kalau dia laki-laki, kita menganggap dia sebagai seorang yang alim, kita muliakan. Wa ilmukum yukrimukum ba'dal julus. Tetapi ilmu kamu dimuliakan kamu setelah duduk. Ketika duduk ngomong berbicara, rupanya itu tipuan belaka. Pakaiannya yang hebat, megah dan sebagainya. Waktu duduk kosong, nggak ada ilmu sama sekali. Jadi pengaruh-pengaruh tipuan-tipuan juga ini yang bisa mengelabui kita, sehingga kita tanpa menyadari sudah terpengaruh dengan hal-hal yang jelek. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah beberapa catatan kita bagaimana menghadapi tipuan-tipuan yang ada di hadapan kita. Kita senantiasa memohon kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang hak itu betul-betul hak, jangan samarkan pandangan kami, dan berikanlah kemampuan bagi kami untuk mampu mengikuti yang hak tersebut. Wa arinal batila batilan, dan perlihatkanlah kepada kami yang batil tetap batil. Jangan ya Allah yang batil itu seolah-olah di mata kami itu benar, jangan. Kami enggak mampu itu. Dan berikanlah kemampuan bagi kami untuk sanggup meninggalkan yang batil itu, sanggup kami hindar dari sesuatu yang samar-samar, yang dapat menggoda iman kita, yang dapat menggoda agama kita. Itu yang senantiasa kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah, tidak lagi mudah tertipu dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.